dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Selama beri salam marilah kita curah limpah ke junjungan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari kebodohan menuju ke ilmu pengetahuan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya untuk mencampaikan pidato di hadapan kalian semua dengan judul Pasal Islam Tentang Persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersukaria dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Dalam ayat ini disebut ajaran-ajaran Islam di antara bahawa Islam tidak menyukai terhadap adanya diskriminasi jenis kelamin, pangkat, warna dan kulit kedudukan. Dan sesungguh telah kami muliakan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegaskan tentang persamaan dan persatuan di antara manusia. Di samping itu, Nabi menegaskan mengenai penting untuk mewujudkan hak tentang di samping tanpa memandang agama dan faktor-faktor yang lain. Bahkan ada hadis lain yang mengabarkan kepada kita untuk bergaul dengan tetangga secara baik, dan ini mencakup tetangga yang non-Muslim. Ajaran Islam ini bukan hanya kosong belaka, akan tetapi perlu realisasi dan aplikasinya. Tidak diragukan lagi bahawa Nabi berdagang dengan orang-orang kafir yang menentang di Mekah secara baik. Demikian juga Nabi memelihara pertemanan yang baik dengan mengunjungi rumah-rumah mereka dan bekerja sama dengan mereka dalam suka dan duka. Di samping itu, Nabi mengadakan pandangan dengan bahagia mereka. Kami akan berikan kamu contoh cerita yang terkenal tentang Sayyidina Umar dan orang tua yang buta. Pada suatu hari, Sayyidina Umar melihat orang yang tua yang buta di depan rumahnya sedang mengimis minta-minta. Kemudian mengetuk pintu dengan pelan-pelan. Beliau bertanya, "Siapakah kamu?" Orang tua buta itu menjawab, Saya orang Yahudi yang kafir sudah tua, rentang, dan saya harus membayar upeti." Kemudian Sayyidina Umar membawanya ke rumah dan memberinya segala kebutuhannya untuk mendapat memenuhi keperluannya sehari-hari
seperti memberi segala kebutuhan orang lain yang hidup dan membayar upeti kepada Baitul Mal kerana hidup di negeri Islam. Ringkaskannya, bahawa Islam memandang kemanusiaan sebagai persaudaraan yang besar. Di bawah persaudaraan ini semua manusia setara dan mempunyai hak yang sama dalam kehormatan dan kemuliaan sebagaimana hak mereka dalam pergaulan yang baik dan kesempatan yang sama. Islam menghormati keanekaragaman warna, kulit, bangsa dan ras, bahkan dalam keyakinan. Atas dasar persaudaraan, maka semua manusia di dunia merupakan satu anggota keluarga, iaitu umat Islam. Oleh kerana itu, umat Islam diikat oleh ikatan jenis kepentingan yang umum. Sebaliknya, Islam benci terhadap segala usaha dalam memecah belahkan suatu ikatan persatuan menjadi kelompok baik dalam keyakinan atau golongan. Kerana waktu yang diberi kepada saya hanya sebentar, maka saya tutup pidato saya dengan ini harap mudah-mudahan kita selalu menjaga persaudaraan baik sesama umat Islam maupun dengan non-Islam. Terakhir, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dengan ini saya akhiri kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah.